Kita menyempurnakan apa yang dikerjakan oleh para rasul. Kita menyempurnakan apa yang dikerjakan oleh para nabi-nabi. Kita sempurnakan itu, tidak menjadi lemah. Makanya dikatakan apa? Bagaimana sih iman itu? Iman yang bagaimana sih yang dimaukan dalam Efesus ini? Jadi ada satu ayat mengatakan iman apa? Dia mengatakan apa? Kalau kita baca itu berbahagialah orang yang mendengarkan, kan ada ayat mengatakan begini, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, dan banyak orang mengatakan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Tapi kita lupa satu ayat yang mengatakan, kita baca dia di Matius 13 ayat 23. Ini kita baca. Ini ya, firman Tuhan itu ditabur untuk apa? Melakukan berbahagialah orang yang melakukan firman, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan banyak kita mengatakan melakukannya. Tapi kita baca kalau di Matius 13 ayat 23 dibangun, iman itu dibangun seperti ini katanya. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan ingat nih apa? Mengerti. Yang ditabur firman Tuhan itu ialah seperti apa? Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Kalau dia sudah mengerti, mendengarkan iman itu timbul pengertian akan hidup kita. Iman itu timbul akan pendengaran firman Tuhan, dan pendengaran firman Tuhan menimbulkan apa? Pengertian akan iman kita itu sendiri. Orang kan banyak berkata, "Oh, ada nih perempuan 12 tahun pendarahan. Kenapa bisa disembuhkan ya? Cuman menjamah ujung jubahnya aja." Oh, dia hanya menjamah ujung jubahnya. Ada ribuan orang berjalan, dia hanya menjamah ujung jubahnya. Kok bisa sembuh ya? Kok bisa sembuh ya dari ribuan itu? Kenapa perempuan itu yang 12 tahun itu sembuh ya? Karena apa dia? Dia mengerti. Dia mengerti siapa yang berjalan ini, siapa yang melakukan ini, siapa yang sedang dibicarakan ini, Mesias ini. Dia mengerti, baru dia melakukannya. Kalau dia tidak mengerti dan dia tidak melakukan, tidak menjamah, itu iman yang percuma. Jadi betul dia sembuh karena imannya. Iman karena apa? Karena pengertian akan firman Tuhan. Makanya dari itu sore hari ini kita sama-sama, bagaimana kita baca firman Tuhan? Bisa mengerti dalam hidup kita. Bagaimana kita baca firman Tuhan? Itu menjadi pengertian dalam kehidupan kita. Nah, mengertinya ini bagaimana? Ya lewat perjalanan hidup kita lah kita mengerti. Bagaimana kita dulu yang tidak berkenan sama Tuhan, mulai mencari perkenanan hidup kita. Bagaimana dulu yang kita tidak berkenan hidup dengan sesama, mulai kita mencari perkenanan. Bagaimana kita bisa berkenan sama Tuhan yang tidak kelihatan, kalau dengan manusia pun tidak berkenan sama kita. Itu kan sulit sekali. Bagaimana kita menyembah, sering aku katakan menyembah Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau jangan dengan yang kelihatan pun kita tidak saling memberkati. Itu akan sulit sekali. Jadi apa? Itu sudah dibawa dari zaman para rasul. Siapa sih rasul yang paling signifikan, yang mengarang 2/3 daripada kitab Perjanjian Baru? Itu pasti Rasul Paulus. Apa yang Rasul Paulus bilang? Yang dulu kukira kebanggaan merupakan sampah. Apa sih yang itu? Aku udah pernah kok disesah, kata dia. Kata Rasul Paulus, aku sudah pernah diusir, dimasukkan penjara, dicambuk 40+1. Coba kenapa dia bilang 40+1? Atun bilang aja, saya pernah dicambuk 39 kali. Tapi enggak loh, di ayat itu dibilang, aku pernah dicambuk 40+1, 39 kali. Aku maaf nih bertanya sore hari ini, pernahkah kita dicambuk dalam pengiringan kita sama Tuhan? Saya rasa belum. Aku pun belum. Pernahkah kita dipenjara gara-gara pengiringan kita sama Tuhan? Aku sih belum juga. Rasul Paulus sudah. Itu sudah dilakukan Rasul Paulus. Kata Rasul Paulus apa? Itu Rasul Paulus ini semua rasul yang luar biasa kalau kita bisa lihat. Murid Gamaliel, orang pinter, orang yang dulu paling ditakuti. Karena apa? Surat izin membunuhnya pun keluar. Dia lebih hebat dari yang lain-lain. Untuk membunuh disahkan oleh lembaga agama. Bebas membunuh siapa aja. Bayangin orang yang begitu powerful, pengiringannya sama Tuhan lewat Tauratnya tidak bisa dilawan. Tapi dia bilang apa? Dulu yang kuanggap kebanggaan, itulah sia-sia. Jadi kalau kita bisa lihat, belajar dari Rasul Paulus, kalau saat ini kita susah, kita lihat Rasul Paulus, oh dia pun susah.
Oh, saya juga. Itu yang sore hari ini. Apa sih judul firman Tuhan hari ini? Judulnya adalah saya juga. Apa maksudnya saya juga? Kalau kita pernah disusahkan oleh sesama kita, oh pernah, nggak apa-apa. Saya sudah sering disusahkan oleh sesama. Tapi lewat itu saya lewati semua. Jadi kalau kita sudah pernah melewati susah dalam Tuhan, kita pernah dibenci karena pengiringan kita sama Tuhan, kita pernah susah gara-gara kita mengikut Tuhan, jangan takut, itu sudah pernah dialami oleh Rasul Paulus. Jadi kalau ada saudara-saudara kita berkata saat ini, aduh, nakku, aku ini sakit banget segala macam, kita bisa bersaksi, saya juga udah pernah. Tapi lewat pengiringan kita sama Tuhan, lewat perkenanan kita sama Tuhan, saya lewati kok semua itu. Hari ini kita lagi susah sekali nih, dalam ekonomi yang kayak begini. Aduh, ada orang cerita sama kita, aku lagi susah banget nih, Sulanta gini. Kita akan berkata, saya juga udah pernah susah, tapi jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus lewat kesusahan kita. Lewat kita sakit, jangan pernah ditinggalkan. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan karena sakit kita. Sudah aku lewati itu semua. Itu pembelajaran dari Tuhan. Jadi jangan nanti ada orang ngeluh sama kita, aku nggak makan aku. Terus kita malah jadi kita yang lebih sedih. Aku juga lebih nggak makan. Nah itu percuma. Seharusnya kita sebagai anak Tuhan, aku lagi nggak makan nih, banyak kali kepengeluaranku. Sama kita pun melakukan hal yang sama, tapi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Oh, aku lagi sakit ini. Kayak Bang Tengah itu kan lagi sakit ini. Tapi lewat kesakitan itu menjadi kesaksian dalam hidup kita. Saat ini Bulang di Pekanbaru pun lagi sakit. Biarkan itu menjadi kesaksian bagi keluarga besar. Dari keluarga Bulang yang di Pekanbaru. Kita bagaimana Angel sembuh dari penyakit. Itu menjadi kesaksian. Aku pun pernah mengalami sakit, kata Angel suatu waktu. Tapi Tuhan menolong aku. Bukankah itu kekristenan? Itu yang paling berat. Dunia ini memang nggak adil. Nggak adil. Kita udah ikut Tuhan, kita udah setia sama Tuhan, kok kayaknya susah aja hidup ini ya Tuhan, kurang apa sih aku ini Tuhan? Senin doa 2 jam, Selasa doa 3 jam, hari Kamis aku puasa, Jumat doa semalam suntuk, Sabtu doa lagi, Minggu ibadah lagi. Kenapa hidup aku segini-gini terus Tuhan? Nggak apa-apa. Rasul Paulus pernah mengalaminya kok. Sekelas orang Rasul Paulus pernah mengalaminya. Alkitab berkata apa? Tidak pernah lu Alkitab menjanjikan kesenangan di dunia ini. Itu cuma bonus yang kau lewati. Senang bagaimanapun kita tinggalkan. Senang bagaimana? Siapa yang nggak kenal Steve Jobs? Mungkin kalau yang muda-muda kenal Steve Jobs. Kekayaannya hampir nomor 4 di dunia ini. Dia tinggalkan juga kok. Dia tinggalkan. Kira-kira kurang senang apa? Berani nggak Steve Jobs bayar berapa triliun hanya untuk menambah umurnya 1 bulan aja? Berani dia bayar triliunan? Nggak bisa. Ada masanya. Selesai masanya. Karena akan dipertanggungjawabkan nanti semua itu. Apa yang kita lakukan di sini. Jadi, apa? Pernah ku lewati. Senang, aku juga udah pernah. Susah, sering kali. Sakit, minta ampun, lebih banyak. Tapi bagaimana? Lewat sakit kita, lewat kesenangan kita, lewat apapun yang kita alami, lakukanlah itu untuk Tuhan. Itu yang paling benar. Kita sama-sama belajar yang seperti ini. Jadi kita boleh, kalau kita ngiring Tuhan, sakit, senang, susah, segala macam, itu biasa. Yang luar biasa apa? Kalau kita bisa dicintai Tuhan dalam hidup kita. Kita sama-sama belajar kalau yang kayak gini. Aku pun tidak lebih jago dari yang lain-lainnya. Sama-sama belajar. Kalau kita yang sering, aku bilang kan, kita semua ini orangnya rendah hati. Asal jangan diganggu. Kita punya kita punya harga diri. Kalau harga diri kita tersinggung apa sih? Wah, meledak kita semua. Aku pun meledak. Tapi kalau kita lagi di gereja, shalom, shalom, senyum aku, shalom, shalom. Pak Suranta pelayanan, oh amin. Tapi begitu diganggu harga diri aku, meledak, keluar tanduknya langsung. Nah, bisa nggak itu yang kita kontrol? Bisa nggak itu kita lewati? Bisa nggak itu yang kita sisihkan? Jangan, kalau lagi baik, ya kalau lagi banyak duit, siapapun senyum. Siapapun senyum kalau banyak duit. Tapi kalau lagi nggak duit, sama nggak perlakuan kita? Kalau kita lagi sakit, sama nggak kita punya perlakuan? Bukankah kita harus sama semuanya? Kalau kita lagi ada berkat, bagikan ke teman-teman. Bagikan ke saudara-saudara. Banyak orang yang susah. Kalau kita lagi susah, kita jangan minta ngapa-ngapain. Berdoa saja. Memang itu orang Kristen. Orang senang susah semua berakhirnya sama kok. Senang susah. Yang baru-baru ini paling ngeri. Mungkin Coki ngerti. Mungkin Abang Bapak kita ngerti. Bagaimana Sinarmas. 600 triliun ribut keluarganya. 600 triliun saling gugat adik kakak. Kalau sementara kita bilang, jangankan 600 triliun, ngelihat uang 2 miliar pun kita jarang-jarang.
Nah, tapi yang 600 triliun ribut. Nah, berartinya nggak damai. Berartinya uang bukan jaminan. Uang itu pasti bukan jaminan. Kalau udah jaminan 600 triliun, bunganya aja bisa ngidupin kita sampai kita meninggal. Bunganya dari 600 triliun. Tapi ribut juga ternyata. Oh, ternyata duit bukan jaminan. Tapi ada orang pas-pasan dia. Biasa-biasa dia. Sejahtera aja tuh. Karena dia pikir apa? Kau kaya pun sinar mas itu. Udah bertahan sinar mas itu umurnya sampai 96. Mati juga ternyata. Uangnya 600 triliun. Ada orang nggak punya duit, nggak punya apa-apa, umurnya ada juga yang 100. Jadi hidup ini sepertinya memang tidak adil. Orang yang kaya kesannya, oh hari ini, tapi jangan takut. Ini kita baca satu ayatnya, memang kita anggap nggak adil, tapi Tuhan pernah janji sama kita. Ini kita baca coba sama-sama. Yesaya 43 ayat 1-3. Kita baca Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 1-3. Ini aku baca nih pelan-pelan nih. Nih, supaya kita tahu, memang dunia ini nggak adil, tapi kita anak Tuhan jangan takut. Kita pegang ayat ini, Yesaya 43 ayat 1-3. Apa katanya? Allah adalah satu-satunya penebus. Dia bilang begini, tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan, Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Coba kita ganti tuh kata-katanya tuh. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau ya Suranta, yang membentuk engkau ya Suranta. Ganti nama kita masing-masing, janji Tuhan itu. Jangan kita harap janji Tuhan itu nanti di sini. Ini masalahnya. Digantikan nanti semua itu di surga. Susah kita, sakit kita, capek kita, pengiringan Tuhan. Asal kita setia. Makanya apa katanya? Asal kau didapati setia, engkau akan diberkati Tuhan. Makanya ada satu lagu yang berkatakan, tangan Tuhan sedang merenda, suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau akan lihat pelangi kasihnya. Itu jangan kita lihat di sini. Jangan nanti lihat, oh aku lihat pelangi kasihnya setahun lagi, aku dapat akan deposito yang gede. Enggak, itu nanti. Pelangi kasih itu nanti. Apa kita sudah menyelesaikan hidup ini? Kita bertemu muka dengan Tuhan. Baru kita dilihat, waduh Tuhan, nggak seberapa lu susah aku waktu aku di Priuk sana. Nggak seberapa lu susah aku waktu aku lagi dalam keadaan sakit. Nggak seberapa lu sakitku dibanding kemuliaan yang kau berikan pada saat kita ketemu nanti di belakang langit biru nanti. Jadi jangan lihat nih, jangan lihat di belakang kita. Apa kata Rasul Paulus? Yang dulu kuanggap kebanggaan, yang dulu kuanggap kekayaan, yang dulu kubanggakan, itu semua sampah adanya. Oh, kau sakit hati, kau dendam, kau benci. Sama seperti ini. Seperti tas ini, hidup ini. Ada dendam, ada benci, ada apa? Taruh di tas ini. Tas ini masalahnya saudara bawa-bawa. Seharusnya kalau udah tahu ini beban, kata Rasul Paulus apa? Tinggalkan. Dulu pernah kualami benci ini dalam hatiku. Buang ah. Oh, ada sakit hati nih, alamat itu. Buang ah. Jangan kita bawa-bawa tas ini. Sakit hati simpan di sini, dendam simpan di sini, marah simpan di sini, musuh. Terus kita bawa tasnya. Berat hidup ini. Pasti berat hidup ini kalau kita bawa tas ini kemana-mana. Pani di isinya sakit hati, dendam. Apa kata Rasul Paulus? Ini sampah. Begitu ketemukan Yesus, sakit hati itu jadi hilang. Begitu ketemukan Yesus, marah itu jadi hilang. Karena apa? Ini kutinggalkan, ini beban ini. Ini yang beban ini. Ini yang katanya beban yang kita bawa-bawa kemana-mana. Marah sama orang, sakit hati. Orang tidak baik sama kita, kita yang marah. Ngapain? Ngapain kau bawa dendam-dendam? Orangnya udah biasa, kitanya jadi masih sakit hati. Ngapain? Bereskan itu semua.
Harap sama Tuhan aja. Tidak bisa kita harap siapapun juga. Harap sama Tuhan. Kalau kita sudah berkenan sama Tuhan, pasti 100%, absolutely diberkenan juga di hadapan manusia. Tapi kalau kita berusaha berkenan di hadapan manusia, cari muka, cari baik, tidak berkenan di hadapan Allah, tunggu tanggal waktunya, engkau akan dibuka kedok-kedok kemunafikan kita. Yang mana kita ini? Yang mana kita ini? Mau berkenan ke hadapan Tuhan, tapi apapun nanti kata orang, nggak mungkin dia begitu. Nggak mungkin. Asal kita berkenan sama Tuhan. Suatu waktu pagi terbuka, emang betul-betul Bibi Uday itu orang yang baik. Karena dia tetap berkenan sama Tuhan. Oh, Chandra itu memang dulu kira dia jahat sekali. Ternyata dia baik kali Chandra itu ya. Kenapa? Karena hidupnya berkenan sama Tuhan. Oh, Bibi tengah gendut itu kukira dulu emosi banget orangnya. Bibi Ramon marah enggak? Oh, ternyata dia baik orangnya, hatinya bersih. Karena apa? Berkenan sama Tuhan. Tapi kalau kita mau berkenan sama manusia, berapa kuat kita munafik depan manusia? Suatu waktu pasti ada keburukan kita. Jadi jangan cari keberkenanan sama manusia. Cari keberkenanan sama Allah. Maka semua itu dilapangkan dalam hidup kita. Itu yang kita sama-sama belajar. Apa sih? Oh, saya sih nggak jahat orangnya. Aku sih orangnya baik. Ini kita tidak bicara jahat atau baik. Kalau jahat itu udah pasti masuk neraka. Ada nggak di luar Kristen orang yang baik? Banyak. Tapi kalau orang Kristen harus sempurna. Ini masalahnya. Kalau orang baik banyak nggak? Ada orang tidak mencuri. Oh, banyak sekali. Semua agama melarang mencuri. Itu namanya orang baik. Tapi kalau orang Kristen, apabila hatimu menginginkan sedikit pun punya orang, itu sudah mencuri. Kau tidak bermasuk. Lebih tinggi yang diukur sama kita. Lebih banyak dituntut sama kita. Kalau orang lain, dia berzina loh. Kalau berzina agama mana pun melarang. Tapi di Kristen, jangankan berzina. Engkau melihat lawan jenismu dan menginginkannya aja, engkau sudah berzina. Tajam firman Tuhan. Jadi ayo, sama-sama. Diukur kita lebih banyak. Baru kita bisa merasa, aduh Tuhan, aku tinggalkan semua sakit hati aku. Tinggalkan semua kebencian. Jangan bawa-bawa lagi tas ransel hidup kita ini. Tinggalkan semua. Berat hidup kita ini. Keluarkan semua isinya. Keluarkan dari isi hati kita ini. Supaya kita lapang menghadap Tuhan. Isi terus dengan firman Tuhan. Isi terus dengan firman Tuhan. Sakit kita, nggak apa-apa, sakit biasa. Mama itu, kurang apa dia ikut pengiringan akan Tuhan. Ikut komunitas, pendoa di Mawar Saron, apa segala macam. Sakit juga, emang itulah dunia ini, tempat sakit. Kurang apa Abang Bapak Ferdi? Abang Bapak Fani kurang apa? Pendeta, apa segala macam, kena gula. Itulah dunia ini. Makanya percaya aja. Bukan di sini janjinya, nanti di sana baru kita tinggalkan semua. Makanya dibilang di seberang sana air mata akan lenyap, di seberang sana susah hilang, tak ada susah di seberang sana. Nanti di sana, kalau sekarang kamu susah, wajar, emang tempatnya susah. Yang punya 600 triliun pun susah, apalagi kita yang nggak punya duit 500 juta. 600 triliun ribut, apalagi konon kita yang cuma punya duit 20 juta. Ya bunuh-bunuhan seharusnya. Kenapa kita tidak bunuh-bunuhan? Ada Tuhan dalam hidup kita. Itu hebatnya. Kau 600, hidupmu belum tentu. Aku 20, tapi aku punya Tuhan. Kan itu lebih enak. Memang Tuhan tidak berjanji untuk yang 70, 80 tahun ini. Tuhan tidak berjanji untuk kita yang di dunia ini yang hanya sesaat ini. Tuhan berjanji nanti di sana selama-lamanya. Baru kita enak. Tapi itulah yang aku sering berdoa tengah malam, sering berdoa, aku takut sekali. Aku sering bertanya kepada hamba-hamba Tuhan. Ini mungkin kalau Abang Bapak Ripka, Bapak Uda, mungkin Coki juga banyak bertemu dengan teman-teman. Aku sering bertanya begitu. Di sorga sana nanti sanalah. Di rumah aja kalau kulihat Brian susah, Lia susah, Matthew susah, hati aku susah. Susah. Itu pasti susah. Aduh, susah ya hati aku ya. Kenapa? Kulihat Lia, aduh susah, Dedi gini-gini. Ikut kita sedih. Konon nanti di sana yang selama-lamanya. Akulah yang tidak masuk, umpamanya akulah yang di neraka. Umpamanya Lia lah yang di sorga. Senangnya Lia itu di sorga kalau aku di neraka. Ini menjadi pertanyaan aku sekali. Tolong titip pertanyaan-pertanyaan ini. Coki apalagi yang orangnya kritis. Coba ditanya ini. Adakah kebahagiaan sejati? Kalau nanti aku di neraka, mamaku di sorga. Senangnya mama aku nanti di sana. Anakku pasti tidak. Pasti tidak. Jadi bagaimana kita nanti, kalau kita sama di dunia ini saling tolong-menolong,
Di sorga sana pun kita nanti kayak gini juga. Kita bikin juga PKNB gaya baru di sorga sana. Kita juga bikin. Moga mau sekiranya doa kita semua yang di Zoom ini nge-zoom juga kan nanti di sorga sana kita. Supaya kita sama-sama saling senang. Kalau enggak, tidak akan senang. Tidak akan bahagia aku nanti di tempat di sorga kalau kulihat Matthew tidak di sana. Tidak akan senang hati aku di sorga sana kalau tidak kulihat anak-anak aku di sana. Tidak akan senang. Jadi bagaimanalah kita pikirkan itu menjadi PR kita. Didik anak kita, Coki. Didik anak-anak kita, Mama Josapet, supaya dia supaya dia bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Alangkah sukacitanya kalau kita dengar Josapet lulus S1-nya. Alangkah bahagianya juga kalau kita di sana pun ketemu anakku. Didikan yang kudidik tidak sia-sia. Itu yang paling bagus. Karena Tuhan menitipkan semua anak-anak kita ini semua. Kalau orang tua kita sudah lolos, kita semua sudah diberkati Tuhan dan sudah tahu akan Tuhan. Tapi anak kita didik lagi. Supaya kita bisa sama-sama di sana. Itu yang paling penting dalam hidup kita. Belajar kita terus. Supaya kita bisa tinggalkan. Bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita dari dengki, dari sakit hati, dari marah, dari apa-apa. Buang. Seperti aku bilang tadi. Jangan bawa-bawa itu beban. Lupakan semua, itu sampah. Sampah. Ada orang marah sama kita. Oh, ini sampah. Ini jangan disampah. Busuk nanti. Oh, ada orang benci sama kita. Asal kita jangan yang memulai, oh ini sampah. Hingga didapati kita berkenan sama Tuhan. Itu yang paling bagus. Jadi apa? Kalau kita rangkum Alkitab ini satu doang. Apa sih isi Alkitab ini kalau kita rangkum? Bukankah ya cuman Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan. Ini rangkuman dari seluruh isi Alkitab ini. Kalau kamu pun bacanya susah, Alkitab ini malas, mata susah, ingat aja Yohanes 3 ayat 16. Itu inti dari semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan Allah anak yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu masih susah kamu hafal, masih susah juga kamu hafal itu. Udah rangkuman dari semua ini cuma satu, bicara cuma kasih. Bagaimana kasih sama dan kasih kita kepada Tuhan Allah Yesus Kristus. Cuma itu aja intinya. Tidak ada, tidak lebih. Lakukan kasih itu sendiri. Apa yang kau ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah kepada yang sesamamu. Kalau kau tidak mau dicubit, jangan pernah kau mencubit. Kalau kau ingin dikasih, kasihilah sesamamu. Ini intinya dari semua. Baru itu yang ini. Jadi baru kita bernyanyi bisa mengatakan apa? Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bisa nggak kita mengasihi orang tanpa batas? Bisa nggak kita lihat sakitnya Bibi Rosma itu sakit aku? Bisa nggak aku lihat sakitnya mama aku itu sakit aku? Bisa nggak kita rasakan sakitnya Bulang yang di Pekanbaru saat ini itu sakit kita sendiri? Bisa nggak kita rasakan abang tengahku saat ini lagi susah, itu adalah susahku. Berat. Ini yang aku selalu tidak tahan berkata-kata, bisa mengucurkan air mata kita. Kita tidak punya hati. Kita pikir kita sudah baik. Tapi tidak ada hati kita sama orang lain. Tidak ada hati kita sama bibi kita. Tidak ada hati aku sama bapak udaku. Tidak pernah ada hati aku sama kau Chandra karena aku tidak pernah mendoakan. Itu mesti bisa nggak mulai hari ini? Mulai Zoom ini kita saling mendoakan. Kita doakan Mama Josapet yang di Pekanbaru sana dengan segala pergumulannya. Masing-masing kita doakan. Karena apa kata firman Tuhan? Apa yang kau ucapkan, apa yang tidak kau pikirkan, itu yang Tuhan berikan sama engkau. Apa yang tidak pernah kita pikirkan. Kalau kita berdoa, kita pikirkan diri kita sendiri, Tuhan. Berarti kau berpikir, tidak akan dikasih. Tapi kalau kita tidak berpikir nih, kita doakan orang lain. Aduh Tuhan, saya berdoa untuk Bapak Tobin ya Tuhan. Karena tidak pikir untuk diri sendiri, malah Tuhan itu yang dikasih. Kenapa kita tidak rubah lagu yang berkata apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu kan egois. Kenapa kita tidak rubah? Aku adalah gembalamu, takkan kekurangan kamu. Kita berusaha yang melakukan hal itu. Jangan egois. Pikirlah sesama kita. Sama-sama kita belajar hari ini. Aku pun perlu belajar, kita sama-sama belajar. Cuman intinya satu hal. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi Allah. Amin. Mari kita, Chandra kalau boleh kita nyanyikan lagu yang tadi kita nyanyikan.
Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Kasih mengampuni. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti murah hati. Kasih pasti memaafkan. Kasih, kasih Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini saling memaafkan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Oh, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Oh, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Terima kasih Chandra, terima kasih semua Coki buat sore hari ini. Biarlah sebelum kita doa syafaat untuk kita dengarkan satu kesaksian dari abang tua kita, Abang Bapak Ripka. Boleh 1-2 kata untuk keluarga kita di sini. Seperti yang aku katakan Bang, minggu lalu aku sungguh bahagia, sungguh senang sekali. Bagaimana Abang datang ke rumah Abang Tengah Bapak Yefta, ngobrol, membesuk. Abang ngajarkan kepada kami, adik-adik Abang ini, itulah kekeluargaan yang penting. Di saat orang membutuhkan perhatian, Abang hadir. Itu kekeluargaan yang paling penting. Di situ, terus terang, aku kagum untuk yang kayak gitu-gitu. Itu kekeluargaan. Di saat orang susah, orang yang membutuhkan kita hadir. Tidak usah memberi apa-apa, cukup memberi senyum, memberi kehadiran kita. Kita tunggu kesaksian dari Abang kita ini. Silakan Bang. Ya, Shalom. Wah, ini kesaksian apa kita sampaikan? Karena Tuhan itu baik kan. Cuman ada hal pada saat kami sekeluarga ke rumah siapa namanya Tias, satu cuman aku di depan permen itu, datang dia dipeluk bapaknya si siapa permen itu namanya anak Yefta, dia siapa namanya Yefta. Nah, sini permen bilang itu deket bapak. Nah, gimana bapaknya? Hebat kan bapaknya, bilang sama bapak jangan lagi merokok. Jadi depan turang itu bilang jangan lagi kau merokok, dia lihat permen itu masih kecil, jaga kesehatanmu, itu permen itu masih kecil ya, bilang tawa dia, iya bang katanya. Jadi artinya hanya itu yang kesaksian kulihat, senyum dia. Jadi kulihat pun semangatnya untuk sembuh ini luar biasa si Impal kuliah sini. Jadi hanya itu aja sampaikan, kami sampai lama di situ, hampir 1 jam lebih kami tukar ya sharing di situ. Kami juga sama-sama ikut apa namanya Zoom kebaktian kita PNKB ini, dan setelah itu kami lihat dia pun masih bisa jalan, dia hebat dia jalan. Terus kami pun lihat ada sharing-sharing begini, dia cerita-cerita. Yang penting jangan banyak pikiran saat ini, yang penting selalu kita bersandar kepada Tuhan. Tantangan pasti ada, namanya hidup, pasti ada masalah terus. Tapi kalau udah 1 kalau 2 meter kita ke dalam, udah selesai urusan. Jadi, sama juga seperti kita semua, saya melihat orang-orang tua kita ini luar biasa.
semua dari hari ke hari semakin lebih bijak, temperamen semua sudah mulai agak turun semua volumenya. Saya senang karena memang kita keturunan-keturunan keras-keras semua ya, karena memang kita dididik dulu merantau pun nggak tahu ceritanya, kita sampai Jakarta semua. Teringat bagaimana perjuangan ini, bibit tua yang pertama datang di sini, maka kita harus bangga sama bibit tua kita ini yang menuntun kita semua. Nggak bisa bayangkan dulu semua kenangan-kenangan ini, kita semua sudah mulai tua, di generasi anak pun kita sudah tua, apalagi orang tua kita. Nah, tentunya marilah kita sama-sama bergandengan tangan, apapun yang kita lakukan adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan lagi kita ada rasa emosi, ada rasa jengkel, iri, dan sebagainya, itu tinggalkan semua. Kita anak-anak Tuhan yang sudah masing-masing, kita belajar di pelayanan kita masing-masing. Yang terutama adalah kebersamaan ini yang terpenting. Nah, ini pun sesuatu yang menjadi, makanya pun saya tidak pernah absen untuk ikut dalam ibadah Zoom ini, karena inilah satu kerinduan bisa melihat kondisi orang tua kita semua bagaimana. Ini satu obat juga bagi saya, karena saya bayangkan ini, pertemuan ini tinggal nunggu waktu saja gitu ya. Mungkin Nenek Ripka juga sudah mulai tua, semua sudah mulai tua, jadi tinggal nunggu. Kapan lagi kesempatan gitu, yang nanti yang masih hidup ini pun kita nggak lihat, kita nggak perhatikan, kita nggak ya say hello gitu kan. Jadi mumpung masih mereka semua sehat, marilah kita anak-anak generasi kita, anak dan cucu menyayangi orang tua kita ini. Luar biasa ya, semua di atas sudah 80, Bi tua, luar biasa. Jadi ini makanya kalau Bi tua datang, suka kita aja, kamu datang aja Bi, datang ke restoran ini, apa kamu tawarkan saja. Ya, apa kamu senang? Jadi bukan lagi apa saya senang, tapi apa kamu senang. Inilah kerinduan saya, jadi ini kesaksian yang singkat, sekali lagi, maju terus kita dalam keluarga besar kita ini, mari kita si kuning-kuningan, istilah bahasa Karunya itu si kuning-kuningan kita. Itu dari saya, bujur. Bujur Abang Bapak Ripka, terima kasih. Jadi ingat cerita Abang Bapak Ripka nih Ki, supaya kau tahu nih Ki, kita orang tua ini sebenarnya hidup ini lagi bikin film untuk anak kita. Orang tua kita sudah bikin film. Tadi kan Abang Bapak Ripka udah ngomong, bikin film apa? Orang tua kita keras, apa, segala macam. Tapi persatuan dan kesatuannya kau mesti record film itu. Dibikinnya film untuk kita semua. Yang jelek-jelek edit lah. Kau gunting-gunting. Supaya nanti kita mendidik Tobin, mendidik lagi Matthew, mendidik apa, bikin film yang bagus. Karena hidup ini kita lagi bikin film untuk anak kita ini. Kita bingung mau bikin film apa nih? Mau bikin film horor? Mau bikin film pembunuhan? Atau mau bikin film romantis? Coba lihat nih Bapak Uda nih, dia bikin film horor, tapi kayak film India, marah-marah-marah, terakhirnya hari ini dia wedding anniversary, ulang tahun perkawinan. Karena apa? Kayak film India, berantem, ujungnya menyenangkan. Hari ini malah mesra, saling suap-suapan, karena film India, namanya ulang tahun perkawinan. Ya kita tunggu kesaksiannya lah Bapak Uda hari ini kan, namanya ulang tahun perkawinan. Suap-suapan dia, dimulainya dengan ribut-ribut kayak film India, jangan kayak film bule. Kalau film bule kan senang sampai akhir, nggak seru. Seru itu apa? Berantem, mesra. Berantem, mesra. Itu film India. Makanya kita tunggu kesaksian Bapak Uda. Silakan Pak Uda. Matiin dulu suaranya dah, supaya bisa didengar. Sudah dengar? Sudah masuk suara? Sudah Pak Uda, sudah. Belum tuh lagi. Ketutup lagi. Tadi ketutup lagi Mau Uda, ketutup lagi. Sekarang belum Mau Uda, ketutup lagi. Ketutup, tadi udah benar. Ini udah. Ya silakan Uda. Udah Mau Uda. Ya, puji Tuhan. Luar biasa ya. Jadi itulah tadi seperti firman yang dikatakan Suranta bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Artinya kita harus meletakkan fondasi-fondasi kehidupan kita. Ada kalanya seperti tadi Suranta bilang bahwa kedalaman satu fondasi itu menentukan ketinggian. Jadi kalau satu bangunan yang bisa tinggi harus digali lebih dalam. Nah, itu juga dalam perjalanan kehidupan ini. Bapak udah juga nggak jelas-jelas tahu, hanya menjalani saja apa ini hidup. Jalan terus. Hanya kita selalu bilang kita tetap berhubungan kepada Tuhan dan kita bukan menskenariokan atau bagaimana, menjalani aja. Jadi Bapak udah nggak tahu persis apakah kejadian hari ini, pun aku nggak tahu betul apa yang terjadi hari ini. Dibuat oleh adik-adik kamu datang ke rumah,
Nah, kami pun sama Mama udah nggak ngerti. Nah, inilah makanya saya pikir tetap kita berhubungan sama Tuhan. Jadi nggak perlu kita mereka-reka sesuatu, hanya kita tetap berhubungan kepada Tuhan. Itu yang paling utama. Apalagi kasih itu tidak hanya mengasihi diri sendiri, atau kita harus mengasihi sama. Seperti kalau kita sudah mengasihi sesama, berarti kita di situ bisa menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Itulah goalnya daripada sebuah kasih. Tapi kalau tidak ada kasih yang murni itu dari kita, bagaimana kita mau katakan kepada Tuhan? Seperti tadi katakan Ramon, orang tua kita ini, kami inilah, saya mungkin yang paling muda sama Butet di atas semua orang tua, kami pun mengidolakan atasan kami juga. Jadi ada jenjang, ada pondasi. Nah, jadi kalau itu juga kami contoh, itu juga kami lakukan ke bawah gitu. Jadi kamu tadi katakan bahwa membuat satu film, itu benar sekali bahwa perjalanan itu kita tetap membangun, tapi kita tahu betul bahwa sekali waktu kita tahu betul itu bahwa perjalanan kita itu nggak salah, tidak sesat. Itu yang paling utama dalam menjalani kehidupan ini. Nah, jadi hari ini pun saya luar biasa dari sama Uda, katakan adik-adik kami menyatakan ucapan syukur tanpa rekayasa dan tanpa pengetahuan, itu pun kami nggak ngerti tuh. Jadi sungguh Tuhan itu baik, dan aku bersyukur bahwa keluarga kita semua tetap sehat dalam keadaan kondisi bagaimanapun. Lalu banyak di keluarga juga yang mengalami penyakit seperti Bulang Fani, ya seperti tadi Bulang katakan bahwa bagaimana kita coba merasakan apa yang dirasakan Bulang itu, lalu apa yang dirasakan oleh Bapak Irta juga, itu memang jadi pikiran-pikiran kita. Kalau kita tidak bisa membantu, paling tidak kita berdoa lah, minimal doa harus kita bawa. Itu jadi satu kesehatian sama kita seluruh keluarga besar. Itu saja mungkin dari saya, tetap sehat dan semangat kita tetap bersatu dalam Tuhan semua. Puji Tuhan lah. Lanjut. Puji Tuhan, Puda. Jadi ternyata Puda anak-anak sukanya film romantis. Makanya kan dikasih makan, nggak mau dia film-film yang lain. Dibikin sama Yobel film romantis. Dia lebih cocok film romantis daripada film yang lain. Jadi ingat Coki, kau jangan bikin film yang aneh. Tobin pun suka film romantis, ya. Kami filmin dia jadi. Jadi okay. Puji Tuhan, kita udah lihat tuh kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari keluarga kita. Aku ini lucu. Kalau nggak dengar kesaksian dari Pekanbaru Mama Josapet, kurang serak. Karena aku lihat kehidupannya betul-betul. Banyak kita mesti belajar dari Silih itu sama Mama Josapet. Tenang dia, nggak ada gejolak, nggak ada apa-apa. Tapi dia punya salah satu anak pendetanya kerja di tempat aku. Jadi aku sering tanya, bagaimana ibu si jabat di sana? Kalau itu si Om, lebih dari pendeta, kata dia. Dia lebih kuat doanya dari pendeta. Itu yang ngomong anak pendetanya. Jadi kita dengarlah kesaksiannya. Terus Mama Josapet ini punya hati. Kenapa aku bilang punya hati? Dia kalau mendoakan, kalau apa, betul-betul tulus. Pantekosta asli dia ini. Belum ngomong pun udah nangis. Betul-betul orang Pantekosta. Jadi kita tunggu kesaksian dari Mama Josapet. Puji Tuhan. Memang Bapak Ketua Brian. Kesaksian aku yang baru-baru ini adalah hari Jumat kemarin. Dalam beberapa minggu, kami kekurangan, minus lah kami. Karena banyak banyak biaya-biaya semua. Benar-benar minus, bukan lagi ada tapi minus. Dan hari Jumat pagi dan hari Kamis, hari Jumat Kamis, aku biasanya setiap pagi itu ada doa jam 7 sampai jam sekian pakai Relaxion Erastus Sabdono. Itu selalu berdoa setiap pagi di situ sekitar 45 menit lah. Nah, waktu hari Rabu berdoa memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan tolong, walaupun di dalam keadaan minus, aku belajar untuk menjalaninya terus bersama dengan Tuhan.
hari Jumat, hari Kamis, hari Jumat berdoa dan syukur bagi Tuhan. Waktu hari Jumat aku bilang begini sama Tuhan, Tuhan, Engkau tahu keuangan kami, Engkau tahu Tuhan, kami sangat membutuhkan banyak hal yang harus kami selesaikan karena besoknya karyawan akan Idul Adha. Mereka sudah mengajukan pinjaman seminggu yang lalu, tapi dana kami tidak ada. Tuhan, Engkau tahu ini semua. Dan kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Banyak cara Tuhan menghadirkan pertolongan. Dan siangnya, luar biasa pertolongan Tuhan yang ajaib, yang seharusnya invoice itu dibayar bulan Agustus, di tanggal-tanggal bulan Agustus mungkin minggu depan, tetapi sungguh Allah mengerti, sungguh Allah melihat pergumulan kita. Dan jam 2 siang, ternyata invoice itu dibayar yang biasanya harusnya tidak dibayar. Dan saya ditelepon Bapak Ios, Mak Ios, sudah cair katanya. Langsung saya berdoa, mengatakan bersyukur kepada Tuhan, pertolongan Tuhan sungguh-sungguh sangat tepat waktunya. Dan siang itu saya langsung membayar pinjaman-pinjaman karyawan yang mereka akan Idul Adha dan melakukan pembayaran-pembayaran lain. Di sini saya mau katakan bahwa kondisi kita semua ketika kita berserah sama Tuhan, walaupun mungkin kita di dalam keterbatasan kita, pertolongannya tidak pernah tidak tepat pada waktunya. Saya mungkin udah bersaksi belum ya masalah prudensial di PNKP? Sudah. Ya? Biasa itu, sudah. Oh sudah, itu juga luar biasa pertolongan Tuhan. Jadi walaupun seperti Bapak Ketua tadi katakan, ya kita mengalami masa-masa yang sulit, tetapi masa sulit ketika kita tetap berada di dalam Tuhan, kita bisa melewatinya. Dan saya percaya mungkin setiap kita juga ada hal-hal masa-masa sulit kita jalanilah tetap ada bersama Tuhan, di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, lakukan saja kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan tanpa banyak ending taling-taling, lakukan aja yang Tuhan mau. Dan Tuhan pasti perhatikan. Dan kita rindu tetap ada terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih. Coba lihat tuh. Ki, kau belajar dari Mama Josapet. Dia minus hari Jumat. Sementara kita dari Januari. Kurang keras doa kita berartinya. Kalau hari Jumat pun minus berdoa diberkati. Coba kau bayangin. Berartinya kita kurang ini. Makanya aku bilang, diberkati dia, diberkati kata Mama Josapet. Dia tidak cerita sama siapa-siapa. Kita tahu setelah dia bersaksi. Setelah dijawab Tuhan. Bayangin. Kalau cerita sama orang kira-kira dijawab nggak? Ya sama, kita pun lagi susah. Umpamanya Mama Josapet cerita sama aku nih. Suranta, hari Jumat kemarin, sama Renita, aku pun dari bulan April, percuma. Tapi kalau cerita sama Tuhan, bukannya Tuhan bayar, tapi Tuhan bisa menggerakkan orang yang punya invoice, membayar lebih cepat. Kan itu, Tuhan yang punya hati, yang punya invoice itu untuk membayar lebih cepat. Bukannya Tuhan yang membayar, bukannya Tuhan yang langsung mengayar, enggak, merubah orang membayar lebih cepat. Nah, jadi betul kata Mama Josapet tadi, jangan pernah kita tinggalkan ikut Tuhan ini. Susah, senang, baik, apa, itu yang kita selalu kita ikuti. Itulah gitu. Terus ini kulihat di sini ada juga orang Pekanbaru. Ini Mama Fani di rumah sakit kulihat ini sama Abang. Mungkin Bulang pun lagi kondisinya ya mesti kita kasih tahu kondisi Bulang pun mungkin lagi tidak stabil, lagi tidak apa-apa. Doa kami semua Kak. Susah Kakak, susah Abang, susah kami semua. Itulah kita bersaudara Kak. Kalau Kakak mau sepatah dua kata bagaimana ceritakan kondisi Bulang saat ini, kami kasih waktu Kak. Menceritakan kondisi Bulang aja saat ini Kak. Di-unmute dulu Kak, suaranya Kak. Di-unmute Kak, suaranya nggak ada Kak. Atau maskernya mungkin Kak, dilepas. Di-unmute dulu ya. Udah Kak, silakan Kak. Apa mau ngomong? Oh iya. Jadi gini, tadi pagi
tiba-tiba si Rina tuh dari Jakarta nelpon kami lagi ibadah jam 6. Terus dia bilang gini, ayo cepet-cepet ke rumah sakit Kak, ke rumah sakit. Kami bilang ada apa? Pokoknya ke rumah sakit. Nah nggak taunya Kila itu dari malam tuh dia nggak tidur. Akhirnya dia pagi sesak. Nah, kalau dia sesak, kan udah berapa kali nih sesak. Jadi kata dokter gini, dokter itu datang, kalau sesak terus, mesti masuk ICU, pasang ventilator lagi. Sementara Bung Kila udah trauma dengan ventilator. Nah, sampai sekarang itu kan masih agak luka tenggorokan, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Tapi kalau makan minum bisa, tapi suka gitu. Karena bekas ventilator. Tapi memang dia udah bilang, pokoknya aku tidak mau lagi masuk ICU, tidak mau lagi pakai ventilator. Nah, kemarin, tadi pagi itu begitu. Nah, terus makanya kami semua lari ke rumah sakit. Sampai nggak mandi nih. Dari pagi nih begini, nggak mandi, nggak apa. Semua kami ke rumah sakit. Akhirnya kita kumpul sepakat bahwa kita tanda tangan apapun yang terjadi, Kila nggak mau lagi pakai ventilator. Jadi kita bersepakat memutuskan Kila tuh nggak pakai ventilator, tidak masuk ICU. Itulah keputusan tadi pagi. Nah, tapi kami akhirnya duduk bareng, kita ibadah sama-sama. Tuhan Yesus memang baik. Dia tahu, kakak berdoa, semua kita berdoa. Dia tahu apa yang kita perlukan. Sama seperti Renita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Di saat kami udah ibadah, udah berdoa, udah nyanyi, kami cuma nyanyi terus nyanyi, nggak pakai ngomong apa, nggak nyanyi terus nyanyi. Akhirnya Kila mulai tenang, napasnya mulai lagi, jadi mulai lagi dia nggak sesak. Jadi sekarang dia udah tenang, udah apa juga. Kami tetap namanya kita orang tua lagi sakit, kami semua di rumah sakit, tapi udah pulang satu-satu. Bibi udah pulang ke rumah, Prada udah pulang, jadi pada pulang tinggal aku, Abang sama Mimin di rumah sakit jaga. Tapi puji Tuhan, sekarang Kila udah tenang di kamar, habis mandi, lagi minum susu. Jadi semua berjalan dengan baik. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Pada saat kita berseru memanggil nama Tuhan Yesus, Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia tahu kelemahan kita, Dia tahu kekurangan kita, Dia tahu apa yang kita perlukan. Dan kami bilang, Tuhan, kami masih memerlukan orang tua kami, karena kami tahu Tuhan orang tua kami ini yang mempersatukan kami. Anak, cucu, cicit, mantunya. Jadi kami mohon sama keluarga besar kami, orang tua kami, mama tengah kami, kakak kami, adik-adik kami. Bantu kami terus berdoa. Supaya Kila kuat, Kila juga cepat sembuh. Karena dia juga udah capek kayaknya. Dia pengen pulang terus ke rumah. Aku mau pulang. Dia bosan dengan kamar yang satu. Akhirnya dengan segala cara kami pindah-pindahkan kamarnya. Ini sekarang kami baru pindah lagi. Karena dia udah bosan. Aku bosan di sini. Aku mau pulang. Jadi ganti suasana, jadi kami pindahkan kamar lagi. Gitu. Bukan karena apa, biar dia ganti suasana. Dan ganti kamar, biar dia mungkin tenang. Jadi besok pagi, si Sally, adiknya abang yang kecil yang di Kelapa Gading sama Fani, akan datang ke Pekanbaru. Tolong bantu doa, biar mereka juga semuanya baik, sampai di sini baik. Dan Kila juga bisa pulang cepat ke rumah dengan baik, dengan sembuh semuanya. Terima kasih untuk Mama, Ibi, Mama Tengah, kakak kami, adik-adik, Mak Uda, Pak, untuk pertolongan, untuk doanya bagi kami. Ya. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin. Udah deh. Doa kita semua, Kak, seperti yang aku bilang tadi, Kak. Susahnya kakak, susah kami juga semua. Susah kami, itulah kita namanya bersaudara, Kak. Tapi yang kita sore ini yang kita dapat nih, susah kita semua ceritakan sama Tuhan, sama apa. Kalau kita tahulah susah kita ceritakan sama Tuhan. Capek kita ceritakan sama Tuhan. Jangan kita kecewakan Tuhan dalam hidup ini. Kita tahu penghiburan kita cuma lewat Tuhan aja.
manusia nggak bisa ngibur apa-apa, cuman Tuhan aja. Jadi kakak melakukan hal yang tepat semua, berdoa sama Tuhan. Mama Josapet melakukan hal yang tepat, berdoa sama Tuhan. Bapak Uda pun melakukan hal yang tepat, kita semua berdoa sama Tuhan. Jangan pernah kecewakan Tuhan. Boleh kita dikecewakan orang, boleh kita dikecewakan siapapun juga, tapi berharaplah kita tidak pernah mengecewakan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu yang selalu memimpin hidup kita. Jadi sore hari ini, Coki, siapa lagi yang menurut kau mau bersaksi, udah kau ambil alih ini, aku udah selesai. Mungkin siapa-siapa yang mau bersaksi, nanti Coki yang bisa tanya, supaya Coki lanjutkan. Karena aku ada satu teman saat ini, lagi kolaps banget. Sehat walafiat kemarin, 1 minggu yang lalu sehat, semua sehat. Hari ini kami sama-sama mesti besuk karena dia kena kanker paru-paru stadium 3. Nggak ada yang tahu, sehat. Seperti kita ini sehat ya Coki, seperti kita ini. Tidak ada masalah, cuman batuk. Ternyata divonis dokter kanker. Begitu divonis kanker, langsung drop badan dia. Dalam tempo 2 hari drop. Aku selalu berpikir begini, saat ini kita punya mobil, punya rumah, punya semua, punya uang, punya tabungan meskipun dikit. Kalau kita konsul sama dokter, pulanglah dokter berkata satu hal. Maaf Pak Suranta ini ada kanker stadium 3. Udah nggak enak kurasa bawa mobil itu. Udah nggak enak makanan apapun yang kumakan. Ngeri, hanya sebatas kata dokter, 3 patah kata. Pak Suranta sakit stadium 4, itu wah ngeri sekali. Jadi sebelum itu mencapai semua, ayo, betul kata Mama Josapet, betul kata kakak Mama Fani, harap sama Tuhan aja semua. Harap betul-betul hidup kita seujung aja. Apalagi zaman sekarang ini. Jadi jangan pernah kita kecewakan Tuhan. Biarkan kita iring Tuhan. Ki, boleh diambil alih Ki, supaya siapa lagi yang mau bersaksi orang tua kita, masih ada Bitua, ada Mama Tengah di situ, ada Seri, ada Bibi Uda, Bibi apa, kamu ambil alih lah. Waktu kita masih panjang untuk kita saling kesaksian kebaikan Tuhan dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita masing-masing. Silakan Ki. Ya, terima kasih Bang Uda. Semoga juga seperti tadi firman Tuhan berkata, di surga nanti kita juga ingin semua bertemu. Nggak pakai Zoom lagi. Karena kalau di surga nggak ada corona, tapi ada pertemuan di udara, ya kan? Seperti itulah, semoga nanti kita di surga nanti. Saat ini kita ingin menanyakan juga semua kabar dari orang tua kita. Aku coba mau menanyakan dari Bi Tengah Priuk. Apa kabar Bi? Sama Kak Uda itu berdua. Bi Tengah apa kabar Bi? Karena aku dengar katanya Bi Tengah jatuh. Apa kabar? Gimana tangan lu Bi? Ya, baik-baik saja, orang baik nakku. Udah baik. Gimana ceritanya, Bi? Tapi sehat kan, Bi? Inilah ceritanya nak gue bertahu ya. Itulah kalau kita marah. Itu maka janganlah kita marah ya. Ini katanya jangan marah. Waktu itu mendengar satu perkataan aja saya marah, saya jatuh. Coba. Maka saya pun juga ini saya bilang ampuni saya Tuhan. Gara-gara saya marah terus jatuh coba. Untung aja ini yang kena kini, ini saat ini sini, bengkak waktu ini 3 tangan sini, saya sadar narik kan, dan lutut pun kena ini, jatuhnya begini kan, berdebok gini terus ini. Sebenarnya mereka tahu ini pikiranku ya, pikiranku susah aku nengok Lias nakku. Ini kurasa nengok Lias sini, jadi jalanlah kami dari ruko ini kan, masuk kami, karena panggil kakak Tengah kami makan. Katanya ayo makan, tadinya kan makan di luar. Jadi ada ngomongan situ kudengar yang nggak menyenangkan hati gitu. Marah aku. Terus begitu kena sandal kakak, gitu apa aja kaget. Kupikir kalau tadi orang gitu jatuh, kata dokter aku nggak bisa jatuh kan. Tantanganku jatuh, kupikir pun kaki itu udah patah gitu kaki itu pun. Ini yang kena, kutahan begini, terlungkup aku begini, kutahan begini. Langsunglah ke Mama Tengah, kata orang itu kan. Ini pasti nanti malam terpanas. Jadi aku terus berdoa kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Selama ini aku gak marah lagi sebenarnya. Bisa, tapi waktu itu gara-gara ini pikiranku ini sebenarnya. Pikiranku ini, aku susah mendengar sini sakit. Aku itu pikiranku kacau, pikiranku sebenarnya ya. Jadi sempat aku marah. Gara-gara dengar omongan sempat aku marah. Jadi itulah
Marilah kita berdoa. Saya juga selalu berdoa untuk dia sini. Melihat Eda juga aku gak sampai hati sekarang ini. Setiap hari aku ke rumah lihat Eda bagaimana susahnya. Aku bilang juga sama Eda, Eda, saya tiap hari ke rumah dia, saya sama Eda yang antar makan. Saya bilang, Eda, pikirin pun Eda, kamu nanti sakit. Coba kalau kamu saya susah, jadi kita berdoa aja. Yang penting kan kita berdoa. Jadi aku setiap pagi aku berdoa untuk kita keluarga besar kita semua aku doakan. Bukan sih semua kita keluarga besar PKB ini kita doakan. Selalu setiap pagi aku berdoa. Jadi aku bersyukur pada Tuhan melihat dia sini. Susah pun aku kadang-kadang senang aku kok cerita. Jadi aku tiap hari tuh mesti lihat aku lihat Ingrid Eda. Cuma hari ini aku nggak ketemu sama tadi datang dia pagi-pagi sih ke rumah ini kan. Datang ke mana di Komak katanya. Jadi ketemunya aku setiap hari. Aku bisa 2 kali kami dari pagi. Antar nasi siang, antar nasi sore, malam pun kami kadang sampai aku bilang, Eda, kita pulang sana, kita terus ini lama-lama aku bilang kan. Dia juga kan perlu istirahat. Cuma kata Eda kalau kita ada biar dia nggak tidur, jangan dia nggak tidur kami ini coba. Dia gini-gini, dia gini. Jadi kami bersyukur pada Tuhan, kulihat perubahan. Dia masih bisa jalan, masih ngomong dikit-dikit. Dan marilah semua. Saya juga selalu berdoa untuk pulang Pania. Saya tetap juga kami berdoa pulang. Di Jum ini kami doakan juga. Dan kami dengar juga kabar tadi. Sini apa yang bilang tadi, Niko ya. Niko tadi bilang, katanya dibilang Sabet. Nah, katanya pulang Pani udah begini. Berdoa juga ya. Setiap hari kita tetap masuk dalam doa kami. Doa saya juga setiap hari. Keluarga kita semuanya ya. Yang ngomong saya sama Ilyas pulang Pani itu saya sebutkan tadi keluarga besar kita. Setiap pagi nggak lupa saya berdoa. Pada Tuhan. Tadi bantu saya di dalam doa juga biar di sisa hidup saya ini saya rindu jadi pelaku Tuhan. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan pulihkan saya Tuhan biar saya di pelaku Tuhan. Itu aja yang saya harapkan selalu di Tuhan. Jujur. Makasih di tengah. Semoga tangannya makin kuat dan marahnya kalau tadi satu patah kata aja langsung terjadi di tengah. Kalau bisa ya jangan marah-marah lagi. Ya, Ki, coba ya. Ki. Ya Kak. Ki, ya Kak. mau ngomong sebentar ya Dek. Boleh Kak. Abang mau ngomong. Ya. Haleluya. Buka dulu ya. Terima kasih ya buat seluruh keluarga yang sudah mensupport, mendukung kami dalam doa, sehingga apa yang tidak pernah mata lihat, telinga dengar, tidak timbul di dalam hati dan pikiran, itu yang Tuhan sediakan. Satu hal dengan kejadian hari ini, satu hal yang Tuhan kasih pelajaran buat saya secara pribadi adalah kesepakatan itu ternyata dahsyat. Kesepakatan itu ternyata luar biasa. Karena firman Tuhan berkata, waktu 2-3 orang sepakat di dalam namaku, kata Tuhan, dia ada di tengah-tengah kita. Dan kita percaya kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, dia tidak datang dengan tangan kosong. Apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi jawaban doa-doa kita, menyertai kehadiran Tuhan. Sepakat tidak saja berbicara tentang kita berkumpul secara fisik, tapi sepakat itu adalah hati. Hati harus sepakat. Dan luar biasa, waktu kami tadi mendapat kabar bahwa harus kumpul di rumah sakit, saya pulang tadi malam jam 11:30. Saya tinggalkan Bapak dalam kondisi yang baik, beristirahat. Saya pulang, sempat saya WA di grup, saya bilang, luar biasa Tuhan hari ini. Ternyata jam 5 subuh mulai ada serangan lagi. Bapak sesak. Dan luar biasanya tadi, selama proses dia pindah ke ruangan, dia sempat marah-marah. Apa yang disaksikan Mami Biring Ripka juga. Saya katakan, Pak, Bapak kan sudah janji tidak marah-marah. Oh iya. Tapi lepas dari itu, dia marah-marah lagi. Dia lepas semua oksigen, dia lepas semua nebulizer. Dia diam saja.
akhirnya saya bersama dengan ibu dan adik, kami sepakat lagi. Kami pegangan tangan, kami nyanyi satu pujian. Dan luar biasa. Memang benar bahwa Yesus hadir dan bertahta di atas puji-pujian itu kami rasakan. Selesai menyanyi, dia ada lagi dalam sukacita. Dan luar biasa. Ini semua kami nikmati berkat pertolongan Tuhan. Berkat apa? Berkat kesepakatan dari keluarga besar PKNB. Kami percaya kesepakatan kita menghadirkan mujizat. Kesepakatan kita menghadirkan kedahsyatan Tuhan. Kesepakatan kita menjadikan kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih, Bang. Semoga pulang Pani di sana makin membaik keadaannya. Terima kasih untuk sharingnya. Tetap kuat, jaga kesehatan buat abang dan kakak, dan tetap bersandar kepada Tuhan. Selanjutnya mau dengar kesaksian dari Mama Tengah. Mama Tengah, apa kabar Mama Tengah? Shalom Mama Tengah. Mama Tengah. Oh, bisa di-unmute Mama Tengah. Speakernya Mama Tengah. Di-unmute, dipencet itunya, nanti di pojok kiri ada gambar speaker, dipencet Mama Tengah. Dipencet, di pojok kiri ada bacaan speaker, kalau Mama Tengah ada bacaan sampai dia centangnya nggak kelihatan, jadi warna hijau dia. Coba aku dari sini ya. Bentar. Itu Mama Tengah tinggal pencet, aku udah pencet ask to unmute. Oke, kalau gitu di skip ya Mama Tengah, kalau nggak bisa ya Mama Tengah. Oke, selanjutnya kalau gitu Mami Tengah bisa Mami Tengah? Nggak dengar suaranya. Oke, kalau gitu Bitua, apa kabar Bitua? Sehat Bitua? Ki. Ya Bi. Oke. Ya Bi Tengah. Itu ke sana, Ina aku dulu ke rumah Mama Tengah Ina. Oh, ya, siap Bi Tengah. Tunggu sudah ke sana Ina Mame ya. Tunggu. Ya. Ya. Ya, makasih untuk Kak Ina membantu. Kita juga mau dengar semua ininya. Aku juga mau dengar kabar dari Bang Tengah. Bang Tengah. Halo Bang Tengah. Halo Bang Tengah. Mami Tengah dengar suaraku, Mami Tengah. Itu nanya. Dengar suara mata. Kecil. Mami Tengah dengar suaraku. Shalom Mami Tengah. Mami Tengah. Dengar suaraku Mami Tengah. Dengar ya? Ya, terkendala dengan bilang di rumah Lias orang ini semua kok. Iya Bi Tengah, ya. Di rumah Lias orang ini semua kok, udah. Ya, ini aku udah tanya, cuman mungkin nggak dengar suara aku, nggak didengar di sana mungkin karena di ruang terbuka. Kalau gitu skip. Mau dengar kesaksian dari Biuda yang kemarin juga aku dengar. Biuda.
Halo Biuda, apa kabar Biuda? Baik, sudah sembuh, sudah sembuh sekarang sudah. Kemarin sakit apa Biuda? Sama juga sesak nafas dan pusing. Oh, kemarin katanya mau ke rumah sakit, jadi gimana Biuda ceritanya Biuda? Iya, udah 2 hari aku awalnya muntah-muntah, terus habis saat itu pagi-pagi aku lihat pusing dan sesak, ya itulah. Kalau aku udah pusing nggak ngeliat apa-apa, ya itulah. Ke rumah sakit aku takut, jadinya aku berdoa aja. Itu ada Butiur tuh, aku telepon Butiur, minta doa sama pendeta, didoain. Akhirnya aku tahan-tahan berdoa, ya udah siangnya aku ke klinik aja, nggak berani ke rumah sakit, aku ditahan. Jadi kami berobat ke klinik aja. Puji Tuhan, sekarang udah sembuh. Ya, puji Tuhan udah segar, aku lihat Biuda sore hari ini, malam hari ini udah segar. Iya. Pak Uda gimana, sehat? Sehat. Oke. Oh. Kayaknya ada yang mau kesaksian? Sebelum kita mau tutup dalam doa. Iya Kak. Ya Kak. Ini Bibi katanya minta tolong didoain, nanti hari Selasa operasi katanya, suntik tulang. Di tengah. Iya, Mama. Sakit apa, Bibi? Mau disuntik. Kalau gitu mau dengar suara Bibi lah, boleh? Mama ngomong, Mama tolong ini. Gimana ini? Katanya tolong doakan hari Selasa. Hari Selasa. Operasi apa, Kak? Suntik deh, tulangnya disuntik. Kayak di tengah dulu, di tengah endut. Oh, apa namanya, untuk minyak tulangnya ya? Tulang belakang? Ya. Nah, jadi besok udah diopname, hari Selasa nanti disuntik. Oh, oke. Tulang punggung ya, Kak? Tulang punggung belakang ya? Ya, tulang punggung belakang. Ya. Padahal Bibi udah berat badan, udah ideal, kurasa udah cantik. Kata Jogi, Mama badannya udah bagus. Ya paling ideal Bibi untuk berat badannya. Oke. Fitness terus dia di rumah, Dek. Iya. Ya, semoga berjalan dengan baik ya Kak. Kita doakan nanti biar dokter dengan tangan Tuhan menjamahnya bisa menyuntik dengan baik. Dan Amin. ada lagi yang mau kesaksian? Nggak ada. Kalau gitu kita mau bersatu di dalam doa sebelum untuk yang bertugas minggu depan. Abang tua Bapak Ripka kayaknya untuk minggu depan ya Bang, bawa firman ya Bang. Oke, siap. Kita mau bersatu di dalam doa. Sebelum bersatu dalam doa, tadi hari ini saya dapatkan inspirasi bagaimana ada teman saya yang sekolahnya memang di sekolah musik. Dia sekolah di bidang lulus sarjana khusus gitar, dia bermain gitar. Dan tadi dia ngasih pertunjukan bermain gitar tidak dengan cara bermain gitar biasanya, artinya tidak dipetik, tapi dia bermain gitar dengan seperti main kecapi. Saya terinspirasi dengan hal ini, artinya dalam hidup ini mungkin seperti itu, kita sudah menjalaninya, ada yang 40 tahun lebih, seperti saya 40 tahun lebih, ada kita semua ada yang 80 tahun. Harusnya dalam hidup ini kita sudah pakar menjalankan, banyaknya masalah sudah banyak. Nah, pengertian saya tentang pakar adalah ketika bisa memainkan tidak seperti sewajarnya. Artinya orang pikir kita susah, marilah kita berpikir bahwa kita senang. Orang berpikir kita sakit, marilah kita berpikir kita sehat. Seperti seorang sarjana musik ini, yang dia bermain musik, tidak dipetik gitarnya, tapi dia bermain dengan seperti kecapi. Nah, semoga dalam hidup ini, apapun yang terjadi, bahwa Tuhan sanggup dan sudah memberikan yang terbaik buat kita, dan biarlah kita memainkannya sebagai manusia, memainkannya tidak seperti yang umumnya manusia lihat.
Kalau firman Tuhan berkata, kalau engkau berpuasa, minyakilah rambutmu. Jangan kelihatan susah kalau kita susah. Jangan kelihatan sakit kalau kita sakit. Biarlah kita terlihat bukan seperti biasanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, semesta, pencipta langit dan bumi, Engkau Allah yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan yang Juru Selamat pribadi kami yang hidup. Tuhan, hamba menghadap hadirat-Mu yang kudus. Saat ini hamba mau berdoa untuk keluarga inti hamba Tuhan. Ada yang sakit Tuhan. Hamba berdoa buat Bulang Fani yang di Pakanbaru yang masuk rumah sakit Tuhan. Yang pagi ini keluarga bersepakat untuk tidak menaruh ventilator. Apapun yang dirawat Tuhan, apapun yang terjadi, kiranya kasih karunia-Mu berlaku buat Bulang Fani Tuhan. Berikan kekuatan buat yang menjaganya Tuhan, berikan persatuan hati, berikan kesepakatan Tuhan. Sehingga tindakan apapun yang terjadi, semua berdasarkan kesepakatan. Hikmat dan marifat Allah turun dalam perawatan Bulang Fani. Dan tak lupa dan tak berdoa Tuhan, buat abang tengah hamba Tuhan, Bapak Yefta Tuhan. Kiranya Tuhan dalam sakitnya kali ini Tuhan memberikan hikmat yang baik Tuhan. Hamba tahu Tuhan bahwa abang ini begitu kuat Tuhan. Dia seorang yang berkarakter kalau sakit tidak mau terlihat sakit Tuhan. Sungguh mengenapi janji firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan biarlah Tuhan berikan hikmat dan marifat Tuhan. Pengajaran daripada Roh Kudus turun dalam tahta hatinya Tuhan. Menguasai hatinya Tuhan. Mengurapi hidupnya, keluarganya, mengurapi anaknya juga Tuhan. Kiranya Tuhan, abang tengahku ini hari semakin sehari disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Semakin lancar dari berbicaranya Tuhan, sehingga dia semakin sehat Tuhan. Karena abang ini adalah semangat di keluarga ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berbelas kasih bagi keluarga kami lewat abang ini Tuhan. Jamah dia Tuhan, sembuhkan dia, pulihkan dia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah merawatnya, yang memperhatikannya dia, dan menaruh perhatian kepada abang ini Tuhan. Kiranya semangat kami keluarga saling terus menopang satu dengan yang lain. Dan tak lupa Tuhan, hamba juga berdoa buat pemulihan Angel Tuhan. Kiranya Angel terus dipulihkan Tuhan. Kasih karunia melimpah bagi dia sehingga suatu saat di mana dia mampu bersaksi untuk kemuliaan nama-Mu. Dan hamba juga berdoa Tuhan buat bibi-bibi dari Bi Tua, Bi Tengah Selipi yang besok juga mau operasi Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, kiranya Tuhan berikan keberanian buat bibiku ini Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan. Biar dia berani dalam menjalani suntiknya besok Tuhan. Dan juga berikan kekuatan buat kakak Weni yang menjagai untuk besok menyertai dia dalam rumah sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih karunia-Mu melimpah buat bibi ini Tuhan. Dan hamba juga berdoa Tuhan buat di tengah, mama tengah Tuhan, dengan biarlah mama tengah ini juga terus menjadi teladan bagi kami Tuhan. Kesehatan menaunginya Tuhan. Dan hamba juga tak lupa berdoa buat Bi Tengah yang kemarin jatuh Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhannya. Dan juga kami berdoa juga buat Bi Tengah Bang Dian Tuhan. Kiranya terus Engkau berikan kesehatan, pulihkan Tuhan. Sehingga semangat kembali dalam menjalani hidup ini. Terima kasih juga Tuhan buat hamba juga berdoa Tuhan buat mama hamba Tuhan dan Bapak, kiranya kesehatan menaunginya Tuhan. Juga hamba berdoa buat Bi Tengah dan Pak Tengah di Lampung Tuhan yang saat ini sedang menghadiri Maria, sedang
sudah menantikan, sudah mendapatkan anak pertama. Kiranya Tuhan kasih karunia dan sukacita Allah terus melimpah bagi keluarga ini. Juga buat Mama Uda Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesaksiannya hari ini. Kiranya berkat pernikahan di Kana terus melimpah, anggur yang baru terus digantikan dalam kehidupan rumah tangga Mama dan Mami Udaku ini. Juga dengan Bi Uda dan Pak Uda, biarlah kesehatan juga menaunginya. Dan tak lupa Tuhan, hamba juga berdoa buat David, Meta, Rani, dan Devi Tuhan, biarlah kasih karunia melimpah Tuhan. Inilah doa kami Tuhan untuk keluarga ini Tuhan, dan hamba tak lupa untuk negara dan bangsa ini, kiranya berikan pemimpin kami bijak dalam bertindak. Dan saat ini hamba juga berdoa Tuhan khusus buat Chandra dan Rahma yang akan menantikan kelahiran anak untuk tanggal 17 Tuhan, kiranya ibu dan anak sehat. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk minggu depan doa syafaat. Boleh. Iya Bang. Iya, bentar Ki ya. Iya Bang. Bu, ini kami dari keluarga ini sama Ibu mengucapkan terima kasih buat doa-doa yang disampaikan mendukung Bapak kami ya. Terima kasih ya. Terima kasih semua. Ya. Bujur. Udah deh. Udah, oke. Udah. Untuk besok, firman Tuhan akan di-sharingkan oleh Bang Tua Bapak Ripka, dan doa syafaat Bang Uda ya Bang? Bang Uda Bapak Brian. Suruh Bi Uda. Bi Uda sekali-sekali orang tua. Jadi Abang Bapak Ripka udah benar firman Tuhan. Bi Udanya doa syafaat. Oke, kalau gitu Bi Uda. WL masih bisa Chandra kan? Chandra masih bisa ya minggu depan ya? Iya, bisa Bang. Nah, ya udah pas itu. Chandra, Abang Bapak Ripka, sama Bibi Uda. Oke. Udah, sampai minggu depan. Yang mau lanjut, silakan lanjut. Ngobrol-ngobrol. Kalau enggak, kita selesai. Iya Kak. Bi Uda nih. Iya, Bi Uda. Bi Uda kemarin udah berdoa, sekarang Bi Tua dulu ya. Kakak aku dulu ya. Aku didoakan ya Bi Tua. Aku udah Bang Bapak Brian. Bi Tua belum? Ya udah, Bi Tua. Bi Tua doa syafaat bisa kan? Nah, ya udah Bi Tua Ki. Oke, berarti minggu depan yang doa syafaat Bi Tua, yang bawa firman Bang Tua. Jadi semua anak tertua besok yang bertugas. Oke, kalau begitu pertemuan minggu ini sudah selesai Zoom kita. Sampai bertemu, sehat-sehat kita semua. Bye-bye. See you. Bye.